Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak. Gimana Bu kabarnya hari ini? Sehat Al- Bu? Alhamdulillah masih diberi kesempatan, kesehatan, jadi bisa ketemu sama Pak Reza hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Yang paling penting Ibu tetap semangat. Baik Ibu, sebelumnya harus saya sampaikan bahwa kegiatan kucing ini Ya, direkam untuk program CGP dan nantinya akan dilihat dan didengar oleh fasilitator kita. oke. Jadi pada kesempatan ini saya ingin membantu Ibu meningkatkan kompetensi Ibu yang bagian mana ya? Jadi kan saya tuh ingin kompetensi yang saya tingkatkan di dalam coaching itu ada yang kehadiran penuh, present ya Pak. Jadi di mana nanti saya itu bisa dengan fokus penuh mendengarkan permasalahan dari si coachnya. Uh, Baik, berarti bagian yang Ibu ingin saya amati adalah gagal fokus Ibu terhadap sesuatu ya Bu? Ya, benar sekali, Pak. Karena kan saya nih sering gagal fokus berbicara dengan orang lain ini, sehingga saya jadinya kurang memahami topik. Sebenarnya topik apa sih yang mau saya bahas gitu, Pak? Baik Bu, selanjutnya setelah melakukan kegiatan kucing dengan guru lain, maka apa yang Ibu harapkan dari hasil observasi ini? Udah pasti dari kegiatan observasi ini kan saya berharapnya saya itu bisa lebih meningkatkan fokus saya sehingga nanti ketika ada orang lain yang berbicara dengan saya bisa memahami oh ini loh maksud dari yang dia ceritakan begitu. Baik Bu, kalau begitu langsung saja ya kita lakukan kegiatan kucing. Selanjutnya setelah kucing akan kita lakukan kegiatan pasca observasi. Baik, Ya, baik. baiklah, berarti ini kita melaksanakan kegiatan Iya Bu. observasi. Gereja yang ke situ. Salah, itu kakak dari di sini ya. Salah, salah. Kakak koci, kakak ngomong. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Ibu. Apa kabar Ibu saat ini? Alhamdulillah. Ibu gimana nih Ibu ceritanya? Alhamdulillah. Saat ini karena ada yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Boleh. Apa itu ya? Kira-kira Dia? Ibu berkenan? Oh, karena saya juga lagi jam kosong. Jadi apa itu? Ibu Eva mau cerita apa ini ke saya? Begini Saya Bu. siap mendengarkan. Begini Bu. Jadi saat ini saya Ya. menjadi wali kelas 3 dan salah satu murid saya kesulitan dalam membaca buku. Iya. Membaca masih terbatas-batas sehingga sulit memahami teks bacaan soal dan terlambat menulis. Bagaimana kira-kira solusinya ya Bu? Yang Oh, tepat? berarti ini saya rangkumkan ya. Berarti tadi Bu Eva itu jadi wali kelas 3 tapi ada anaknya yang masih terbata-bata dalam Iya. membaca. Jadi Bu Eva nih merasa ini anak kok masih terbata-bata dalam membaca. Bagaimana lagi dia nanti mau memahami teks yang dibacanya begitu Iya, ya Bu Eva. iya Bu. Kemudian kira-kira nih Bu Eva, menurut berarti anak-anak tersebut belum tahu huruf gitu ya Bu Eva. Iya, belum Bu. Pernah saya tes dengan menggunakan kartu huruf. Dia mengenal Bu Iya. huruf-hurufnya dan bisa menyebutkan. Walaupun ada beberapa huruf yang sering terbalik antara huruf F atau V gitu kan Bu. Cuman Oh. itu Bu ya. Jadi mereka itu kalau misal itu tadi Ibu Eva menyebabkan mereka masih kesulitan untuk membedakan huruf F dan huruf V. Iya Bu. Kalau misalnya, bagaimana kalau misalnya membaca dengan 4 suku kata nih Bu Eva? Apakah anak tersebut bisa? Ya mungkin kalau dilakukan namun jika katanya 5 suku kata atau mulai sulit dia membacanya, tapi saat saya menjelaskan sesuatu Iya. atau dia mendengarkan cerita dari teman-temannya, ia paham dan tahu menjawab, tapi tidak dapat menuliskan di buku apa jawabannya. Oh, berarti karena tadi si anak kalau masih 4 suku kata masih bisa, tapi kalau 5 atau lebih itu dia sudah sulit. Iya. Namun ketika dia mendengarkan cerita dari temannya, dia tidak bisa menuliskan gitu ya Bu Iya, Eva ya. Bu. Jadi selama ini langkah apa yang sudah Bu Eva lakukan agar anak tersebut bisa memahami dan bisa menyelesaikan tugas yang Bu Eva berikan? Jadi karena dia menuliskan jawaban yang salah, maka saya panggil anak tersebut, saya tanyakan soal yang
soal yang saya dapat. Iya, Soal yang saya dapat. iya. Menunggu jawaban dalam bentuk tulisan gitu, Bu. Selain solusi tadi yang Ibu sebutkan, Bu Epa pernah nggak nih kiat apa yang selain itu yang udah Bu Epa lakukan supaya nanti anaknya itu lancar membacanya? Saya ada mencoba berkomunikasi dengan orang tua anak tersebut, Ya. tapi ibunya juga tidak dapat membaca dan menulis, Bu. Juga anak tersebut hanya tinggal dengan ibunya karena ayahnya sudah meninggal. Jadi saya meminta ibunya untuk memasukkan anak tersebut les membaca dan menulis karena ibunya tidak mampu mengajarnya di rumah. Bu Epa, bagus nih langkah yang udah Bu Epa terapkan. Berarti Bu Epa udah punya rencana mau memanggil orang tuanya datang ke sekolah gitu kan. Kemudian mau mendiskusikan apakah si anak ini bisa nggak lesnya di sekolah aja karena orang tua di rumah tidak bisa mengajarkannya. Jadi Bu Epa bersedia untuk Membantu. Bagus Bu Epa, langkah Bu Epa ini sudah cukup bagus. Sepertinya perhatian penuh harus saya berikan, Bu, dengan mengajarkan membaca. Setelah pulang saya juga akan mencoba meminjamkan buku cerita bergambar di perpustakaan dan tulisan yang singkat untuk melatih membaca, Bu. Semangat nih saya dengar cerita Bu Epa tentang rencana aksinya. Ini kira-kira nih Bu Epa, rencana yang udah Bu Epa susun tadi nih, kapan kira-kira akan Bu Epa laksanakan? Sepertinya mulai besok, Bu, saya akan melakukan karena semakin cepat akan semakin baik. Kemungkinan sepertinya saya juga akan membuat materi pelajaran menjadi lagu agar anak-anak mudah menghafal dan memahaminya. Wah, luar biasa ini Bu Epa. Saya ini jadi udah nggak sabar nih mau lihat nih Bu Epa menerapkannya kapan nih. Oh, nanti kalau misalnya udah Ibu terapkan, kira-kira komitmen ke depannya apa nih Bu? Gitu. Rencana saya akan rajin mencari referensi di sosial media dan internet untuk mendapatkan metode belajar membaca dan menulis dengan cepat. Ya, sebagai bentuk evaluasi diri saya dan murid di kelas, Bu. Ya, bagus itu Bu. Kita juga perlu memang ada refleksi diri di kelas ya. Iya, Bu. Nah, Bu Eva udah nyusun itu kira-kira dalam kegiatan yang Bu Eva mau laksanakan tadi itu, siapa saja yang nantinya akan Bu Eva libatkan? Yang saya akan libatkan meluangkan waktu teman sejawat atau guru-guru dan meluangkan waktu untuk sharing dengan teman-teman yang ada di sekolah. Ya, semangat Bu. Kita tetap bisa kok nanti membuat anak yang tadinya kurang paham membaca jadi bisa lebih memahami bacaan. Nah, sekarang nih apa yang Bu Epa rasakan, kan Bu Epa udah cerita ke saya. Bu. Jadi perasaan Bu Epa ini bagaimana? Alhamdulillah saya mulai tenang dan senang, Bu. Sudah mulai banyak gambaran hal apa yang akan saya lakukan ke depannya setelah berdiskusi dengan Ibu. Saya juga turut senang mendengarnya Bu Epa. Jadi seolah-olah ini kayaknya langkah awal kita ini. Jadi semoga nanti ke depannya Ibu sukses mendidik anak tersebut. Amin. Dari yang belum bisa membaca menjadi lebih lancar lagi membacanya. Amin. Ya Bu Epa. Iya Bu. Ya saya juga berharap demikian ya Bu. Kalau begitu saya izin keluar ya Bu, karena ada kerjaan lain. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktunya ya Bu. Sama Bu Epa. Baik. Sama kata-katanya aja. Mana kata-katanya aja? Gimana Bu perasaannya setelah melakukan kegiatan kucing? Alhamdulillah saya jadi lebih sedikit rileks, kemudian saya juga jadi lebih semangat nih setelah melakukan kegiatan coaching tadi Pak. Jadi jika Ibu lihat bagaimana penilaian Ibu setelah melakukan kegiatan kucing? Sebelumnya kan saya tuh ngerasa gagal fokus nih Pak kalau ketika ada teman saya yang ngajak ngomong nih. Namun sekarang saya lebih ngerasa rileks, kemudian santai dan bisa mengatur fokus saya, dan insya Allah dan alhamdulillahnya fokus saya berhasil gitu Pak. Apa alasan Ibu menilai bahwa fokus Ibu sudah mulai stabil? Karena saya bisa lebih memahami gitu gimana perasaan guru lain ketika
dia mengutarakan permasalahannya gitu. Sehingga saya gimana perasaan guru lain ketika dia mengutarakan permasalahannya gitu. Sehingga saya tiba-tiba saja memang menyadari, oh ini loh pertanyaan-pertanyaan yang nantinya bisa mengarahkan dia untuk mengarahkan saya dan dia untuk bisa lebih menggali apa permasalahan dari apa permasalahan dan bagaimana solusi untuk menghadapi masalah tersebut. Jadi Bu, saat ini saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya dari Iya. kucing yang Ibu lakukan. Uh, Ya, boleh, boleh Pak. Saya dengan senang hati mendengarkan masukan dari Bapak. Baik, sebelumnya usaha Ibu dalam menjadi coach patut saya apresiasi nih Bu. Ya. Saya melihat Ibu mulai fokus melihat lawan bicara Ibu dengan serius sehingga memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang membangun. Walaupun Ibu sedikit gugup, namun perlahan tahapan alur Tirta terlihat penerapannya nih Bu. Sebaiknya tetap berlatih dan mengelola emosi agar Ibu dapat tenang sehingga fokus dan tanpa Ibu sadari berdampak pada rasa percaya diri Ibu. Jadi, menurut Ibu, bagaimana penilaian yang baru saja saya sampaikan? Mendengar penilaian yang baru saja Bapak katakan tadi kepada saya tuh merasa lebih termotivasi. Jadi saya ingin nantinya melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, baik itu kepada rekan-rekan sejawat saya maupun kepada murid. Walaupun awalnya saya tanpa sadar tuh seperti merasa tatapan saya ini kosong gitu kan. Cuman akhirnya tatapan itu teralihkan karena saya ingin menggali apa sih permasalahannya sehingga nantinya saya bisa meningkatkan fokus ke arah yang lebih baik lagi. Ya, namun itu sudah sangat baik Bu. Sebagai langkah awalnya, selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mempertahankan maupun meningkatkan fokus Ibu? Ya, langkah awal yang nantinya saya akan lakukan yang pertama udah pasti saya akan terus berlatih untuk berbicara kepada orang lain dengan menatap wajahnya sehingga saya bisa fokus. Kemudian saya juga akan menggunakan informasi-informasi apa saja yang akan saya catat gitu kan sehingga nanti bisa lebih memahami dan rencana lain yang akan saya lakukan yaitu mengikuti webinar atau membaca buku yang berkaitan dengan peningkatan fokus saya Pak. Mantap itu Bu, sesuatu terobosan yang besar buat Ibu. Namun selanjutnya, kapan akan mulai Ibu laksanakan komitmen perubahan tersebut? Secepatnya Pak, kalau misalnya besok bisa saya lakukan maka akan saya lakukan sehingga nantinya saya bisa mengevaluasi apa-apa yang perlu ditingkatkan ke depannya. Baik, pertahankan semangat ini Bu. Lalu untuk kegiatan kucing selanjutnya Ya. akan dilakukan di mana ya Bu? Um, Apakah sudah ada rekan yang bersedia membantu Ibu? Kemungkinan mungkin tetap di sekolah ini Pak 2 atau 3 minggu ke depan insya Allah Pak gitu. Jadi saya nanti akan melakukan evaluasi setelah rekan saya melakukan tahapan yang sudah saya sampaikan tadi gitu Pak. Dari hasil perbincangan dan kegiatan kucing, hal apa yang Ibu dapatkan? Jadi dari kegiatan coaching tadi, hal yang sudah saya dapatkan adalah saya bisa memulihkan fokus saya Pak, bisa membuat saya berpikir terbuka, kemudian saya juga bisa menyelesaikan masalah. Jadi dengan fokus saya juga bisa berbicara sambil menatap wajah rekan saya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya mungkin bisa memberikan ide-ide yang terbaik. Luar biasa, mantap Ibu. Saya sangat senang mendengarnya dan tetap terus dipertahankan. Saya harap kedepannya setelah komitmen Ibu terus berlatih, melakukan coaching sehingga menambah kompetensi Ibu menjadi coach. Alhamdulillah Pak, terima kasih atas waktu Bapak, kemudian atas saran Bapak sehingga nanti ke depannya itu bisa membangun diri saya untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ya Bu, sama-sama. Semangat Ibu. Nyambung itu aja. Udah habis ya? Siapa lagi? Ini kan udah siap. Bisa dipotong. Bisa dipotong nanti.